stomp. Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin ya. Dan semoga nggak bosan-bosan untuk selalu nontonin konten dari Mimin. Karena tentu saja, hal yang fresh dan menarik selalu coba kita sajikan untuk kalian di tiap harinya. Dimana kali ini kita akan kembali mengajak kalian semua mengulas salah satu hot trending dunia internasional, yakni terjadinya tabrakan antara dua pesawat di Washington DC. Banyak orang bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa dua pesawat itu bertabrakan di Amerika, yang dikenal sebagai negara dengan teknologi paling maju di dunia? Seperti apa kronologinya? Dan apa isi percakapan pilot sebelum terjadinya tabrakan? Inilah yang akan kita bahas, termasuk sosok Presiden baru Amerika Serikat yakni Donald Trump yang jadi olok-olokan di Amerika karena pernyataan kontroversialnya usai tabrakan terjadi. So inilah ulasan selengkapnya. Pass 25, pass one is CRJ. Good separate. Baru-baru ini atau tepatnya pada Rabu malam 29 Januari 2025, publik Amerika bahkan dunia dikejutkan dengan sebuah kejadian langka, yakni tabrakan antara dua pesawat di udara milik Amerika. Sebagai info, tabrakan pesawat itu melibatkan pesawat komersial American Airlines dan helikopter militer Black Hawk di atas Sungai Potomac, Washington DC. Dua pesawat saling bertabrakan di udara dengan pesawat terbelah menjadi dua dan heli meledak di udara sebelum airnya terjatuh ke dalam sungai. Insiden ini pun mengakibatkan 67 korban jiwa yang terdiri dari 64 penumpang dan awak pesawat, serta 3 personel militer yang berada di helikopter. Melihat tabrakan pesawat tragis tersebut, investigasi mendalam langsung dilakukan pihak berwenang. Dengan banyak orang bertanya-tanya, bagaimana bisa kecelakaan atau tabrakan pesawat itu terjadi? People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Di sini kita akan jelaskan mulai dari kronologinya, di mana kalian bisa melihat peta pergerakan pesawat di gambar ini. Jadi dalam video, pesawat American Airlines atau penerbangan 5342 sedang bersiap untuk mendarat di Reagan National Airport dari arah selatan. Beberapa menit sebelum turun, ATC atau Air Traffic Control yang bertugas untuk mengatur lalu lintas udara meminta American Airlines atau pesawat mengubah jalur pendaratan ke runway 33 yang lebih pendek. Pilot pesawat pun setuju dan selanjutnya ATC membersihkan area pendaratan. Selanjutnya pesawat melakukan pendekatan untuk landing. Namun setelah 30 detik sebelum kecelakaan, laporan baru muncul jika ATC bertanya pada pilot heli Black Hawk apakah mereka melihat pesawat yang datang. Dan saat itu pilot helikopter mengatakan ya. Sekarang dengarkan percakapan ini. Setelah percakapan itu, ada panggilan lagi dari ATC ke pilot helikopter. Namun tak ada jawaban, dan ledakan pun terjadi. Untuk lebih jelas, kalian bisa melihat percakapan dan gambaran detik-detiknya sebagai berikut. Sebagai info, 425 adalah sinyal dari helikopter, dan JIA 5432 adalah pesawat terbang American Airlines. Pass 25, pass one is CRJ. Good separate. American 472, my bad, not for a visual. American 472, Washington Star, 1 star, 32017. Alright, this is Win. How did you see that? Jadi dari kronologi tersebut kita bisa memahami bahwa fakta ATC atau Air Traffic Control baru bertanya kepada helikopter hanya 30 detik sebelum tabrakan, menunjukkan jika terdapat potensi miskomunikasi atau keterlambatan dalam peringatan. Maksudnya, jika ATC mengetahui bahwa helikopter berada di jalur pesawat, seharusnya mereka memberikan instruksi lebih awal untuk menghindari tabrakan. Pendapat Cap Sully. Sekarang coba kita dengar pendapat dari salah satu mantan pilot US Airways dan pakar keselamatan penerbangan yang terkenal karena keberhasilannya melakukan pendaratan darurat US Airways Flight 1549 di Sungai Hudson pada tahun 2009, yakni Cap Sully Sullenberger. Kalian pasti tahu kan film yang terkenal Sully?
Ya, jadi dalam interviewnya dengan Good Morning America, Cap Sully menjelaskan bahwa pengendali lalu lintas udara atau ATC telah memberikan tanggung jawab pemisahan visual kepada para pilot, yang berarti mereka harus menjaga jarak aman dengan memastikan pesawat lain tetap terlihat. Meski begitu, ia menegaskan, investigasi belum selesai dan kita harus menunggu. We don't know yet. The investigation may take a year, but the NTSB investigators will find the probable cause and the contributing factors. We will learn from it, and we will do what we always do after an accident, learn from it and improve our system, change for the better. What seems apparent from the air traffic control communications is that the airplanes were able to see each other, at least one was able to see the other, and the air traffic controller was able to relieve himself of the requirement to have him separate the airplanes, and the pilots would have to separate from each other visually by identifying the other aircraft and staying a safe distance away. And obviously at some point, separation was tragically lost. It was. Berdasarkan pendapat Cap Sully, ada beberapa poin utama yang bisa kita pahami dari tabrakan pesawat American Airlines dan helikopter Black Hawk di Washington DC. Pertama, jelas belum ada kesimpulan pastinya sampai sekarang. Semua opini harus tetap berstandar pada data investigasi resmi. Selain itu, Sully menekankan jika kecelakaan ini mungkin terjadi karena gangguan visibilitas, kesalahan penilaian dari salah satu pilot, atau faktor lain yang membuat mereka tidak bisa menjaga jarak aman. Di mana hipotesisnya, kesalahan komunikasi atau kesalahan manuver bisa jadi faktor utama. Tapi yang pasti, investigasi lebih lanjut akan menentukan. Apakah ini lebih kepada kesalahan pilot, kesalahan ATC, atau sistem kombinasi dari keduanya? Reaksi kontroversi Donald Trump. Di sisi lain, saat Amerika sebenarnya sedang dalam duka mendalam, Presiden Donald Trump justru memberikan komentar yang dinilai kontroversial terkait tabrakan pesawat American Airlines dengan helikopter militer Amerika Serikat. Dalam konferensi pers, Trump berkata, "We don't know what led to this crash, but we have some very strong opinions and ideas." Yang artinya, kita tidak tahu apa yang menyebabkan kecelakaan ini, tetapi kami memiliki beberapa opini dan ide yang sangat kuat. Ia menuduh jika penyebabnya adalah kebijakan keberagaman dalam perekrutan tenaga kerja atau diversity hiring. I don't think so. I think it's just the opposite. The FAA website shows that the agency's guidance on diversity hiring were last updated on March 23rd of 22. They wanted to make it even more so. And then I came in and I assume maybe this is the reason. Pada dasarnya, jika mendengarkan pidato Trump secara utuh, pemimpin Amerika itu menyalahkan diversity hiring, seolah-olah itu yang menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan lalu lintas udara atau pilot yang terlibat dalam tabrakan, namun tanpa bukti konkret. Apa yang disampaikan itu pun dinilai publik sebagai tindakan politisasi, di mana ia menyerang kebijakan pendahulunya Joe Biden. Tentu saja banyak netizen tidak senang. Alih-alih membahas penyebab teknis atau kesalahan operasional, Trump malah menjadikan ini sebagai serangan politis. Sontak banyak kritikan mengarah pada Trump usai pernyataan itu, seperti yang dituliskan akun The Daily Show yang menyebut yang bisa dilakukan Presiden Trump saat ada tragedi adalah menyalahkan. Trump tahu bahwa hal terpenting yang dapat dilakukan seorang presiden saat terjadi tragedi adalah tetap tenang dan menyalahkan. Bagaimana ini presiden kita? If we are going by brain power, how did he get in office? Saya tidak punya kata-kata untuk pria ini. That's why I'm trying to figure out how you can come to the conclusion right now that diversity had something to do with this crash. Because I have common sense, okay? And unfortunately, a lot of people don't. Pada akhirnya, tabrakan antara pesawat American Airlines penerbangan 5342 dan helikopter Black Hawk di Washington DC menjadi salah satu tragedi penerbangan paling mengejutkan di Amerika Serikat saat ini. Dengan 67 korban jiwa, dunia bertanya-tanya, bagaimana kecelakaan seperti ini bisa terjadi di negara dengan sistem penerbangan yang katanya tercanggih? Investigasi masih berlangsung, tetapi dugaan awal menunjukkan adanya kesalahan komunikasi antara ATC, pilot pesawat, dan helikopter. Di sisi lain, lagi-lagi, Donald Trump melakukan blunder fatal yang membuatnya jadi bulan-bulanan Amerika. Alih-alih fokus pada solusi atau keselamatan penerbangan, Donald Trump justru menuai kontroversi dengan pernyataannya yang menyalahkan diversity hiring dalam industri penerbangan yang seolah digunakan untuk menyerang lawan politiknya.
So, bagaimana menurut kalian? Apakah ini murni kecelakaan atau ada kelalaian yang lebih besar? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Pass 25, pass line is RJ. Good service. American 4782 by Baton now for individual. American 472, Washington, 1 star, 32017. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.